Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kitab Tafsir Rawdatul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran dan Tafsir Irfan Malja At-Thalibin adalah karya dari Kiai Haji Ahmad Sanusi. Kiai Haji Ahmad Sanusi adalah putra ketiga dari Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Yasin yang merupakan keturunan dari Syekh Abdul Muhyi, penyebar Islam di daerah Tasikmalaya. Kiai Haji Ahmad Sanusi dilahirkan pada tanggal 3 Muharram 1036 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 18 September 1889 hari Kamis di Kampung Cantayan, Desa Cantayan, Kecamatan Cantayan, Kabupaten Sukabumi, dan meninggal pada tanggal 15 Syawal 1369 Hijriah atau 1950 dalam usianya 64 tahun. Kitab tafsir yang pertama yaitu Malja At-Thalibin fi Tafsir Kalam Rabbil Alamin. Kitab tafsir ini kitab tafsir yang pertama kali ditulis dalam pengasingannya di Batavia Sentrum. Kitab tafsir ini terdiri dari 3 jilid dan ditulis dalam bahasa Sunda Pegon. Kitab tafsir Tamsilat Al-Muslim fi Tafsir Kalam Rabbil Alamin. Yang kedua yaitu kitab tafsir Rawdatul Irfan fi Ma'rifati Al-Quran yang terdiri dari 2 jilid. Jilid yang pertama menafsirkan ayat dari juz 1 sampai juz 15, kemudian jilid kedua menafsirkan ayat dari juz 16 sampai juz 30. Selain kitab yang fenomenal tadi, Ahmad Sanusi juga menulis kitab tafsir tentang keutamaan surat-surat tertentu. Di antara kitab tafsir tersebut adalah Tijan Al-Ghimman, yaitu ilmu tajwid Quran, Tafsir Bukhari, Siraj Mu'minin, Doa Fadilah Yasin, Tafrij Al-Qutub Al-Mu'min fi Kalim Surah Yasin. Dan masih banyak juga kitab-kitab lain yang beliau buat. Dan kitab tafsir yang lainnya diantaranya yaitu kitab hadis Tafsir Bukhari Al-Hidayah menerangkan hadis-hadis kitab Safinah, kitab ilmu tauhid atau aqidah Al-Lu'lu' Al-Nadid menerangkan bahasan ilmu tauhid. Ada juga kitab yang lainnya yaitu Man Ibrahim Bajuri, Matan Sanusi, Majmal Al-Fawaid, Tauhid Al-Muslimin terjemah Risalah Qudisiyah, terjemah Jauhar Al-Tauhid Al-Mufhim, dan kitab Hilyatul Al-Aqil. Sebelum menulis kitab Rawdatul Irfan, Kiai Haji Ahmad Sanusi telah terlebih dahulu menulis kitab tafsir lainnya, yaitu Malja At-Thalibin fi Tafsir Kalam Rabbil Alamin dan menulis kitab Tamsiyat Al-Muslimin, dan juga kitab tafsir yang pertamanya yaitu Malja At-Thalibin fi Tafsir Kalam Rabbil Alamin. Beliau tidak menafsirkan keseluruhan ayat Al-Quran, akan tetapi beliau menulisnya hanya sampai juz 9 yang terdiri dari 28 jilid yang tipis-tipis. Format penulisannya pun kurang lazim digunakan mufasir sebelumnya. Dalam kitab Malja At-Thalibin tidak dibedakan antara ruas ayat dan ruas syarah. Kitab tafsir keduanya yaitu kitab tafsir Tamsiyat Al-Muslim, ditulis dalam bahasa seperti kitab pertamanya. Dalam kitab Tamsiyat Al-Muslim, beliau tidak menafsirkan ayat Al-Quran seluruhnya. Beliau hanya menafsirkan hanya sampai 10 juz saja. Kitab Malja At-Thalibin dan Tamsiyat Al-Muslimin menafsirkan ayat secara keseluruhan. Karena beberapa faktor diantaranya disebabkan Kiai Sanusi harus pindah dari tahanan rumahnya di Jakarta ke Sukabumi. Sementara itu di Sukabumi beliau harus berhadapan dengan berbagai masalah kemasyarakatan. Kitab tafsir ketiga yang beliau buat adalah kitab Rawdah Al-Irfan. Kitab Rawdah Al-Irfan terdiri dari 2 jilid atau naskah.
Jilid yang pertama merupakan penafsiran ayat Al-Quran dari juz 1 sampai juz 15, dan jilid yang kedua terdiri dari penafsiran Al-Quran dimulai dari juz 16 sampai juz 30. Proses penyusunan kitab Raudhah Al-Irfan pada jilid atau naskah yang pertama, juz 1 sampai 15, dilakukan Kiai Sanusi bersama 30 muridnya, yang setia mengikuti pengajian dan mencatat setiap ayat Al-Quran, terjemah dan penjelasan yang disiapkannya. Hasil catatan tersebut dikumpulkan oleh seorang kitab atau penulis sekretaris yang dipercayai Kiai Sanusi, yaitu Muhammad Bushro. Setelah itu, Bushro menyalin kembali seluruh catatan para santri tersebut, kemudian diserahkan kepada Kiai Sanusi agar dikoreksi. Persetujuan Kiai Sanusi dapat diindikasikan dengan diizinkannya teks tersebut untuk diterbitkan. Setelah Muhammad Bushro wafat, Kiai Sanusi menunjukkan kitab baru, yaitu Muhammad Ibnu Yahya. Hasil penyalinan Muhammad Ibnu Yahya inilah yang kemudian dicetak berulang-ulang dari percetakan yang ke-10. Sementara itu, jilid atau naskah kedua memuat penafsiran Al-Quran dari juz 16 sampai juz 30 yang ditulis oleh Kiai Sanusi sendiri. Namun naskah asli yang ditulis sendiri oleh Kiai Sanusi tersebut telah rusak dan sulit terbaca. Akan tetapi, ketika naskah tersebut masih dalam keadaan baik dan terbaca, Badri Sanusi yang merupakan anak kedua Kiai Sanusi telah menyalin semua teks dari juz 16 sampai juz 30. Karena tulisannya dipandang kurang baik, maka penyalinan ke bentuk cetakan tangan dilakukan oleh seorang penulis yang ditunjuk langsung Badri Sanusi, yaitu Acep Mansur. Penyalinan oleh Acep Mansur dilakukan pada cetak batu, kemudian dicetak dan diterbitkan oleh pesantren Gunung Puyuh. Tidak ditemukan alasan khusus Kiai Sanusi dalam menyusun kitab tafsir Raudhatul Irfan. Beliau hanya saja mempunyai semangat dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat dan memiliki hobi membuat kitab-kitab yang bersih tentang ajaran Islam. Karena produktif membuat karya ilmiah, Kiai Sanusi digolongkan kepada salah satu ulama Sunda produktif bersama Raden Makmum Nawawi dan Abdullah Nuh. Metode penafsiran yang digunakan oleh Ahmad Sanusi adalah metode ijmali, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara mengemukakan isi dan kandungan Al-Quran secara to the point, singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Keglobalan tafsir karya ulama Tatar Sunda ini dapat dilihat dari cara mengungkapkan penjelasan ayat-ayat secara singkat, jelas, dan menyeluruh. Karenanya, tafsir dengan menggunakan metode ini terasa lebih praktis dan juga mudah dipahami. Adapun beberapa perbedaan utama antara metode ijmali dengan metode penafsiran lainnya. Pertama, cara seorang mufasir melakukan penafsiran, di mana seorang mufasir langsung menafsirkan ayat Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Kedua, mufasir tidak banyak mengemukakan pendapat dan idenya. Ketiga, mufasir tidak banyak memberikan penafsiran yang agak luas, namun tidak pada wilayah analitis.